Bertemu kembali dengan Ibu Retno. Salam matematika. Pada kesempatan ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang penggunaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yuk kita ikutin video berikut ini dengan semangat dan penuh gembira selalu. Ibu ambil contoh soal tentang perbandingan senilai dari buku paket karangan M. Kolik halaman 18 latihan 4. Ibu ambil soal, nanti Ibu ambil soal nomor 1, 3, 5, 7. Oke, nomor 1. Seorang pekerja memperoleh upah Rp288.000 untuk 6 hari kerja. Berapakah upah yang diterima pekerja tersebut jika ia bekerja selama 20 hari? Ya, seorang memperoleh upah Rp288.000. Rp288.000 itu selama 6 hari. Terus, berapakah upah yang diterima pekerja tersebut jika ia bekerja selama 20 hari? 20 hari. Nah, kita identifikasi dulu. Apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Jika bekerja 6 hari, maka mendapatkan upah Rp288.000. Nah, jika 20 hari, lebih lama ya, 20 hari, maka pastinya akan mendapatkan upah yang lebih besar pula. Nah, kasus seperti ini yang disebut perbandingan senilai. Nah, berapakah X-nya gitu ya. Jadi X sama dengan, karena perbandingan senilai, maka 20/6 ya. Kalau ditanya X berarti 20/6. 20/6. Atau begini, lebih gampang mengingatnya. Ini kan X-nya itu nilainya harus lebih besar karena harinya lebih besar. Jadi supaya mendapatkan angka yang lebih besar, maka pembilangnya harus angka yang paling tinggi, yaitu 20. Lebih besar 20 kan daripada 6 ya. Jadi 20/6 kali 288.000 sama dengan ini bisa dicoret ya. Kita coret 20 dan 6 dibagi 2 masing-masing. 6 bagi 2 3, 20 bagi 2 10. Kemudian 3 dengan 288 bisa dicoret, dibagi 3 1, 288 dibagi 3, 28-nya dibagi 3, yang mendekati 27 kan, bagi 3 9, sisa 1. 18 bagi 3 6, tinggal nolnya ditambahin jadi 96.000. Sehingga tinggal 10 kali 96.000 sama dengan 960.000. Nah, inilah hasilnya. Jadi jika bekerja selama 20 hari, maka pekerja tersebut mendapatkan upah 960.000. Ya, ini contoh nomor 1. Ibu ambil latihan 4-nya. Lanjut ke soal nomor 3. Harga 7 potong kemeja
adalah 602.000. Tentukan harga satu lusin kemeja yang sejenis dengan kemeja tersebut. Harga 7 potong kemeja adalah 602.000. Nah, berapakah harga satu lusin? Satu lusin itu sama dengan berapa potong? Iya, 12 potong. Berapakah kalau beli satu lusin atau beli 12 potong? Berapa harganya? Nah, ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jika beli 7 potong sekian. Nah, kalau beli lebih banyak berarti uangnya juga lebih banyak pula. Nah, kasus seperti ini yang disebut perbandingan senilai. Jadi X sama dengan, karena senilai yang ditanya ini, maka di sini dulu 12 dulu sebagai pembilang. 12 per 7 ya, dikali 602.000 ya. Ini kan untuk mengingatnya, kalau beli lebih banyak maka harganya lebih banyak pula. Nah, supaya mendapatkan angka yang lebih banyak maka pembilangnya harus yang besar gitu. Ini untuk mengingatnya gampangnya, jadi nggak usah ngafalin harus pakai rumus apa, nggak perlu. Yang penting mengetahui aja gitu. Kalau menghafalkan itu nanti akan cepat lupa. Nah, gimana ini, apa yang bisa dicoret? Oh iya, 7 dengan 602 bisa dicoret. Coba 60 bagi 7 yang mendekati 8. Kemudian sisa 4, kemudian 86 ya, 86.000. Nah, sekarang 12 kali 86 sama dengan 1.032, 1.032.000 rupiah. Jadi kalau beli 12 potong atau satu lusin harganya adalah 1.032.000 rupiah. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Seorang karyawan dapat mengetik sebanyak 376 kata dalam 20 menit. Berapa kata yang dapat diketik oleh karyawan itu selama 2,5 jam dengan kecepatan mengetik yang sama? Mengetik 376 kata itu membutuhkan waktu 20 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia mengetik 2,5 jam itu mendapatkan berapa kata gitu ya. Nah, di sini 2,5 jamnya kita rubah ke menit aja, kita kalikan dengan 60 karena 1 jam 60 menit. 2,5 jam kali 60, 2 jamnya 120, setengah jamnya 30. Jadi 120 tambah 30, 150 menit. Nah, kalau satuannya udah sama, baru kita cari berapakah kata yang diperoleh. Nah, kalian harus tahu ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jika mengetik 376 kata 20 menit, jika 2,5 jam, pastinya memperoleh kata lebih besar pula karena jamnya lebih banyak. Nah,
kasus seperti ini adalah perbandingan senilai. X sama dengan, nah untuk mendapatkan ini kan 2,5 jam, pastinya lebih besar, lebih banyak pula kata yang diperoleh. Untuk mendapatkan angka yang lebih besar, maka di sini angka jam ini yang lebih besar, 150 menitnya adalah sebagai pembilang supaya mendapatkan angka yang lebih besar gitu. Jadi 150 per 20 kali 376 kata sama dengan ini bisa dicoret, 2 ini dicoret dengan ini dibagi 21, 376 dibagi 2, 3 bagi 2 1, sisa 1, 17, 16 bagi 2 8, sisa 1, 16 bagi 2 8 gitu kan. Nah, jadi tinggal 15 dikali 188 sama dengan 2820 kata. Jadi untuk mengetik 150 menit atau 2,5 jam mendapatkan 2820 kata. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Masih semangat ya. Tabel di atas menunjukkan banyak protein yang terdapat pada 100 gram udang. Pertanyaan A, tentukanlah banyak protein yang terdapat pada udang jika berat udang 80 gram. Soalnya yang diketahui adalah jika udangnya 50 gram, maka proteinnya adalah 12 gram. Protein yang terkandung, ini proteinnya. Nah, sekarang pertanyaan A itu, jika udangnya 80 gram, berapa proteinnya? Pastinya lebih besar dong, karena udangnya lebih banyak gitu kan. Jadi ini kasus ini adalah perbandingan senilai. Jadi X sama dengan, karena lebih besar maka pembilangnya juga harus yang lebih besar, 80 per 50 kali 12 gram. Ini bisa dicoret? Dicoret. Nah, sekarang tinggal 8 per 5 kali 12. 8 per 5. 8 per 5 itu kalau pecahan desimal berarti kan 88 kalau kali 2 16 ya. 16 per 10 jadi 1,6 ya. 1,6 kali 12 sama dengan 666,7. Maaf, salah. Berarti 8 per 5 16, 1,6 kali 12 berarti 19,2 gram. Jadi kalau berat udangnya 80 gram, maka protein yang terkandung adalah 19,2 gram. Ini pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B. Jika banyak protein pada udang 160 gram, berapa berat udangnya? Proteinnya sudah diketahui di sini. Aduh, ini nggak apa-apa ya, kecil angkanya di sini. 160 gram protein, maka berapa udang yang terkandung? Udangnya Y aja, tadi udah X. Jadi Y sama dengan 160
per 12 kali berapa? Kali ini 12 yang diketahui, jadi kali 50 gram sama dengan 12 dengan 160. Ini masing-masing bisa dibagi 2, bagi 2 6, 160 bagi 2 16 bagi 2 8, 80. Ini masih bisa lagi dibagi 2, 3 dibagi 2 40 per 3 kali 50, jadi 666,7 gram. Nah, inilah jika protein yang kita butuhkan 160 gram, maka harus membutuhkan udang 666,7 gram. Sekarang Ibu ambil latihan 6 halaman 28, masih tetap buku M-Kolik ya. Nomor 1, Ibu ambil soal yang nomor 1. Dalam rangka acara syukuran, Ibu memesan 36 paket nasi kuning ayam panggang dengan harga 17.500 per paket. Jika dengan jumlah uang yang sama, Ibu ulang kembali, Ibu tekankan, jika dengan jumlah uang yang sama, Ibu ingin mengganti menu pesanan tersebut dengan 45 paket nasi uduk dengan lauk rendang. Berapa harga setiap paket nasi uduk dengan lauk rendang? Nah, yang pertama, tadinya mau pesen 36 paket dengan harga 17.500 per paket. Nah, berhubung orangnya lebih banyak, maka ibu tersebut mau membeli 45 paket, tapi uang yang tersedia masih sama seperti tadi, seperti membeli 36 paket tadi. Tentu saja kan lebih murah, ini harganya harus diturunkan karena pengen mendapatkan paket yang lebih besar gitu. Nah, coba kalian analisa ini menggunakan kasus seperti ini, perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ketika ibu membeli 36 paket, maka harga per paketnya 17.500. Nah, supaya mendapatkan 45 paket, maka harganya berapa? Berarti kan harganya pasti lebih murah ya per paketnya, karena ibu mengambil paket yang lebih banyak. Jadi kasus seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, gimana caranya? Beda dengan yang tadi, kalau tadi adalah senilai, sekarang berbalik nilai. Nah, sekarang begini aja supaya lebih mudah. Ini kan pastinya harganya lebih murah karena supaya mendapatkan paket yang lebih banyak. Nah, kalau begitu pembilangnya harus yang angka yang lebih kecil, yaitu pembilangnya 36 per 45 karena berbalik nilai. Kalau tadi senilai kan ini per ini gitu kan, sekarang berbalik nilai jadi ini 36 per 45. Atau begini gampangnya, pastinya harganya lebih murah jika paketnya lebih banyak, sehingga harus mendapatkan angka yang lebih kecil, jadi pembilangnya harus yang angka yang kecil pula. 36 per 45 kali 17.500.
Nah, bagaimana ini cara menghitungnya supaya lebih mudah? Nah, di sini ada angka 36 dan 45. Bisa dicoret ya, 36 dengan 45 masing-masing dibagi 9. 36 bagi 9 4, 45 dibagi 9 5. Kemudian 5 dicoret dengan 17.500. 5 bagi 5 1. 17 bagi 5 itu yang mendekati 15 bagi 5 3. Sisanya 2. 25 bagi 5 5 tambah nolnya 2, jadi 3.500. Sehingga tinggal 4 kali 3.500. 4 kali 3.500 sama dengan 14.000. Nah, jadi harga nasi per paket tadi adalah 14.000. Nah, kan lebih rendah daripada yang tadi 17.500. Soal nomor 3. Seorang peternak memiliki persediaan pakan untuk 40 ekor sapi yang dipeliharanya, yang diperkirakan akan cukup untuk 18 hari. Jika 10 ekor dari sapi tersebut dijual, berapa lama persediaan pakan tersebut akan habis? Nah, di sini 40 ekor sapi itu makanannya akan habis dalam 18 hari diperkirakan. Nah, kalau sapi tersebut dijual 10, berarti kan yang tersisa tinggal 30 ekor. Maka dengan makanan yang sama, dengan jumlah makanan yang sama akan habis berapa hari? Itu kan. Coba dianalisa, masuk senilai atau berbalik nilai. Jika sapinya berkurang, maka pasti makanannya akan lebih lama habisnya, ya kan? Jadi sapinya berkurang, harinya bertambah. Nah, itu yang disebut kasus perbandingan berbalik nilai. Jadi X sama dengan bukan 30 dulu, tapi ini dulu 40. Pasti harinya lebih panjang kalau sapinya berkurang. 40 per 30 ya, supaya mendapatkan nilai angka yang lebih gede. Jadi bilangnya yang gede. 40 per 30 kali 18. Nolnya dicoret, tinggal 4 per 3 kali 18. Nah, di sini 8 kan bisa dicoret dengan 3 ya. 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 6. Jadi tinggal 4 kali 6, 24 hari. Nah, jadi jika sapinya tinggal 30 ekor, maka makanan tersebut akan habis dalam 24 hari. Satu soal lagi ya. Oke, satu soal lagi, tetap semangat. Untuk menempuh jarak dari P ke Q, Ardi mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dalam waktu tertentu. Pada perjalanan pulang dari H ke P, jadi pulang, kalau tadi P ke Q, waktunya bertambah 1/4 jam dari waktu berangkat, jadi lebih cepat, 1/4 jam. Sehingga kecepatan menjadi 16 km per jam. Tentukanlah lama perjalanan Ardi dari Q ke P. Berarti jaraknya kan sama itu ya. Berangkatnya kecepatannya 20 km per jam.
dalam waktu ditempuh berapa jam belum tahu, jadi kita tulis saja X dengan kecepatan tertentu gitu kan katanya tadi. Nah sekarang pada perjalanan pulang dari Q ke P waktunya bertambah. Kalau tadi X maka ini bertambah X plus ini X jam ya, X plus 1/4 bertambah 1/4 jam, bertambah 1/4 jam sehingga kecepatannya menjadi 16 km per jam ya. Kecepatannya bertambah, pastinya waktunya kalau waktunya bertambah pasti lebih cepat kan kecepatannya, angkanya berkurang kecepatannya lebih cepat. Jadi di sini pakai perbandingan berbalik nilai ini dulu, X plus 1/4 sama dengan gitu ya, karena berbalik maka ini dulu 20/16 dikali X. 20 dengan 16 bisa dicoret ya, masing-masing dibagi berapa, bagi 4, 20 bagi 4 5, 16 bagi 4 4. Jadi tinggal X plus 1/4 sama dengan 5/4X. X nya yang kiri kita geser ke kanan ya, bisa kan, jadi 5/4X, X yang kiri kita geser ke kanan berarti dikurangi X sama dengan 1/4. Kemudian 1/4 sama dengan 5/4X dikurangi X, X itu koefisiennya kan 1, jadi 5/4 dikurangi 1 atau 5/4 sama kan penyebutnya 4/4. 5/4 dikurangi 4/4 jadi 1/4X, sehingga X sama dengan 1/4 dibagi 1/4, X sama dengan 1 jam ya. Nah di sini X nya sama dengan 1 jam. Tadi yang ditanya X ini kan jadi P berangkat ya, P ke Q. Sekarang yang ditanya berapakah perjalanan dari Q ke P pulangnya. Jadi X tambah 1/4. Jadi berapa? X nya tadi 1 jam kan, X nya ketemu 1 jam. 1 jam ditambah 1/4 jam, jadi 1/4 jam, sehingga perjalanan Q ke P membutuhkan waktu 1/4 jam. Angkanya lebih besar jamnya karena perjalanannya kecepatannya lebih lamban gitu ya. Oke, sekian dulu contoh-contoh dari Ibu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.